Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Dan setelah sekian lama, setelah let's say 2-3 bulan gue menghilangkan Gadget Novation, jadi akhirnya gue akan kembali lagi dengan Gadget Novation, salah satu segmen di mana gue akan membahas barang-barang yang unik dari Kickstarter, yang project-project menarik yang mungkin kedepannya akan di-copy oleh China gitu ya, terus dibuat versi murahnya dan dibawa ke Indonesia. Tapi setidaknya ini bisa membukakan pandangan kalian terhadap teknologi-teknologi yang udah ada di dunia, walaupun itu hanya berbentuk sebuah project dan masih perlu di crowdfunding. Nah, untuk hari ini kita akan mulai dengan 5. Jadi semoga dengan baliknya Gadget Novation ini kalian juga akan lebih tahu dengan Gadget Novation dan lebih berharap ada konten ini. Karena kemarin gue cukup berhenti karena viewsnya emang gak segede yang lain dan gue ngerasa minatnya itu terlalu kecil gitu. Dimana ini harusnya setiap 2 minggu sekali sebagai konten pengisi doang sih. Jadi kita akan langsung mulai dari yang pertama, namanya adalah Redkey USB. Jadi Redkey USB ini sebenarnya bisa dibilang salah satu hal yang sangat simple tapi menarik di sisi lain dari sebuah project di episode ke-16 ini. Redkey USB ini kalau gue lihat tuh kayak langsung mengingatkan gue pada film-film action yang kayak pertukaran-pertukaran double agent spy yang mencoba untuk menghancurkan negara lain dari dalam dengan mencuri data dan segala macamnya. Jadi Redkey USB ini cuma sebuah USB biasa berwarna merah yang kalau kalian colok ke operating system apapun, tapi harusnya di Windows biasanya, itu kalian tinggal klik F12, dia akan countdown 60 detik dan dalam 60 detik itu maka semua data kalian tuh akan hilang sehilang-hilangnya. Jadi ini bukan sekedar menghapus isi storage kalian, membersihkan storage, tapi semua data yang ada di dalam sana itu akan bersih sebersih-bersihnya. Jadi coba gue nggak ngeliat ini sebagai sebuah alat proteksi ya. Soalnya kan Redkey USB ini juga dibikin untuk buat kalian yang mau jual laptop atau PC kalian ke depannya biar datanya itu bersih. Tapi gue ngeliatnya itu lebih ke untuk ngeprank, tau gak sih? Kayak gue datang ke PC lo orang terus gue colok, gue klik 60 detik hilang semua datanya, kan itu ngajak perang gitu ceritanya. Jadi inilah barang pertama, sebenarnya cukup simple dan unik. Dan Redkey USB sendiri ini ada 3 versi, ada Home, Professional, dan Ultimate. Cuman bedanya itu satu yang Professional bisa kasih report, yang Ultimate itu bisa nge-sabotage report ya, jadi habis dihapus bisa diedit datanya. Cuma untuk harganya sendiri gue akan bahas yang Home aja, itu di sekitar 26 USD atau 390.000. Ini nggak terikat dengan OS, jadi kalian bisa dapat update online ke depannya, dimana dari Redkey USB itu udah punya OS-nya sendiri, jadi kayak beli sekali untuk bayar selamanya karena bakal dapat update online terus. Nah, yang kedua gue akan ngomongin masalah Snoll. Jadi Snoll ini juga melihat ke masa depan, dimana ini adalah sebuah mouse yang terletak di jari kalian, dimana ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Let's say kalian mau sekedar mouse biasa, atau untuk menggerakkan device kalian seperti iPad kalian, atau untuk gestur, atau untuk main game 3D, untuk alat presentasi, untuk mempelajari. Nah, dia juga punya machine learning AI untuk mempelajari gestur kalian. Jadi kalau kedepannya kalian mau nge-record dengan memutar tangan kalian seperti ini, bisa dilakukan. Kalau kalian mau zoom in seperti ini, bisa dilakukan. Mau volume up begini juga bisa dilakukan. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan alat sekecil ini. Dan ini akan menggantikan mouse kalian, mungkin stylus kalian, pen kalian, Apple Pencil kalian, dan segala macamnya. Nah, untuk Snoll sendiri ini juga akan ada joystick mode, di mana itu juga sebagai charging station ya. Jadi kalian bisa taruh di kayak semacam apa ya, kayak kubah gitu loh, dan itu bisa digunakan di PC, bisa untuk scrolling, klik kiri dan klik kanan dan sebagainya. Nah, untuk si penggunaan ini baterainya itu diklaim bisa bertahan 11 jam, sedangkan untuk joystick mode tadi yang tadi pakai kubah itu bisa bertahan sekitar 56 jam. Dan Snoll ini itu beratnya itu cuma 7 gram dan dihargai 99 USD atau sekitar 1,5 juta rupiah, dimana untuk retailnya nanti bakal di 150 USD. Sebenarnya kalau gue bilang 1,5 juta juga sebuah device yang cukup lihat Pak, cukup oke kalau kalian mau investasikan, karena kalau kalian lihat mouse-mouse produktif yang mahal seperti MS Master 3S, MS Master 2S itu udah di angka 1 jutaan. Jadi ini akan ngebuat kalian lebih menarik mungkin waktu presentasi, untuk kerja, main game dan segala macamnya, akan memberikan kalian experience yang berbeda. Jadi kalian bisa coba beli barang yang satu ini. Next, gue bakal ngomongin masalah Jabber Max. Jadi seperti yang kalian tahu, pandemi ini membuat banyak orang menggunakan masker di mana-mana. Jadi orang yang ngebuat Jabber Max ini juga sebenarnya punya background yang sama. Dia melihat banyaknya masker-masker keren di luar sana. Let's say masker yang mungkin collab sama brand Hypebeast, masker yang mungkin collab sama luxury brand, atau mungkin masker yang datang dari hasil gambar oleh pelukis atau ilustrator terkenal, hingga ya masker aneh-aneh yang kalian sudah bisa lihat banyak banget di jalanan. Dan dengan melihat itu, dia akhirnya memutuskan untuk membuat masker versi dia sendiri yang mungkin menurut dia akan lebih keren. Dan ternyata sama dengan berbagai macam cerita Kickstarter, project Kickstarter, di mana satu orang membuat sesuatu, terus dipublikasikan, ternyata banyak yang tertarik dan semuanya minta untuk dibikin jadi satu mass product atau produk yang akan dijual.
dan hadirlah crowdfunding, dan salah satunya ini adalah si pembuat Jabber Max ini sendiri. Pembuat Jabber Max ini sendiri juga seorang game designer, jadi dia bikin beberapa game, salah satunya itu kalau nggak salah namanya Cosmonaut di Steam. Nah, masker ini sendiri punya berbagai versi, jadi untuk fungsi basicnya tentunya sebuah masker di mana ketika kalian berbicara, dia itu akan berubah dari bulat garis seakan-akan itu kalian berbicara. Jadi dia punya mic di bagian maskernya yang akan berubah sesuai dengan pembicaraan kalian. Nah, untuk versi upgrade-nya nanti kalian bisa, kalau kalian tuh senyum, dia bakal ngedetect kalau itu senyum. Terus nanti versi yang lebih mahal lagi itu kalian akan terintegrasi dengan aplikasi iOS. Jadi kalian tuh bisa naruh emoji atau apapun, atau ganti warna segala macamnya dari remote-nya. Dan ini tentu aja harganya beda-beda. Jadi kalau kita ngomongin harga sendiri, yang pertama adalah versi Lite, di mana ini panelnya 6x6 dan ini harganya itu di 29 USD atau sekitar 433.000, dan ini baterainya itu nggak rechargeable. Sedangkan untuk versi selanjutnya itu adalah versi Deluxe, ini yang tadi gue bilang ada fitur senyumnya dan baterainya udah rechargeable. Ini harganya sekitar 20 USD atau 732.000 rupiah. Dan yang terakhir itu adalah versi profesional. Versi profesional ini dia bisa nampilin emoji seperti yang gue bilang tadi, dan harganya 69 USD atau sekitar 1 juta rupiah. Dan ini untuk yang versi Deluxe sama yang profesional itu panelnya RGB LED-nya bakal 8x8. Kalau yang pertama tadi 6x6. Dan tentu aja kalian bisa ngeliat ini sebagai sebuah investasi mungkin ke depannya setelah kita semua kan berharap pandemi cepat selesai ya. Ketika masker tidak dibutuhkan, kan tetap bisa pakai masker karena nggak ada salahnya untuk menjaga pernafasan kalian. Tapi di sisi lain kalau kalian mungkin bukber atau mungkin reunian dan segala macam, kalian bisa pakai masker itu untuk menampilkan kayak gue ini asik banget gitu, bisa menampilkan emoji-emoji di mulut kalian, dan kalau kalian bicara itu kayak bulat garis. Oke, barang keempat adalah Motis, dan ini wajib banget buat kalian yang sering banget bisnis trip atau mungkin kerja di luar rumah, dimana kita tahu sebenarnya kan bisnis trip lagi jarang banget terjadi karena masa pandemi ini sekali lagi. Cuman ini bisa kalian lihat sebagai sebuah investasi ke depannya, dimana Motis ini datang dari pembuat namanya Dexview. Dexview ini adalah orang yang udah masuk ke acara Shark Tank. Kalau kalian nggak tahu, Shark Tank itu semacam acara entrepreneur gitu, memperlihatkan proyek-proyek menarik. Nah, ini adalah pembuat yang datang dan mereka mengeluarkan Motis. Motis ini bisa dibilang kayak sebuah lipatan kecil yang ketika kalian buka, di bawahnya ada suction cup. Suction cup itu tentu aja buat ke jendela, buat ke kaca, buat glass dan segala macamnya. Kalian bisa suction cup ke sana, dan di atas itu nanti kalian bisa menjadi tempat kerja kalian buat naruh laptop. Dan dia juga punya pegangan untuk si cup holder gitu. Jadi ketika kalian di bandara atau dimanapun yang memerlukan kalian untuk bekerja, itu kalian nggak usah lagi nyari kafe atau nyari meja, kalian tinggal ngeluarin tuh dari tas kalian dan tinggal ditempel ke dinding. Menariknya, barang ini tuh beratnya cuma 2 kilo kalau kalian bawa kemana-mana, dan dia itu bisa nahan berat itu kalau kalian lihat dari video sendiri itu beberapa buku, dan total itu 18 kilo. Jadi bisa bilang ini sangat sturdy dan sangat balance untuk dibawa kerja kemana-mana. Dan di sisi lain dia juga punya aksesoris yang namanya Tuk-Take, two tire bukan Tuk-Take, dimana two tire ini itu semacam holder laptop lah, tapi ini bisa dikombinasikan jadi holder laptopnya itu bisa kayak agak tinggi ke atas, dan kalian itu mendapatkan sebuah space untuk keyboard dan mouse kalian yang membuat kalian lebih nyaman untuk bekerja. Cuman sebenarnya kalau gue ngeliat si Motis ini akan, gue rasa ya kalau kita ke bandara dan kita coba nge-suction cup kaca dan ada petugas lewat, gue rasa kita akan diminta untuk melepaskan hal itu sih, karena mungkin mereka akan takut kacanya pecah atau segala macamnya, kita nggak tahu. Tapi tetap ini hal yang menarik banget karena ini bisa ngebuat kalian punya meja dimanapun kalian berada selama ada kaca di sana. Nah, untuk urusan harga, Motis ini dihargai 145 USD atau sekitar 2,1 juta rupiah. Harganya cukup tinggi sebenarnya, cuman kalian harus melihat kalau kalian emang sering bisnis trip, ini akan ngebantu buat kalian walaupun beratnya 2 kilo, lumayan nambah-nambah berat di tas ransel kalian. Dan kalau kalian mau ngambil bundle sama two tire ya, tadi untuk tinggi itu harga 175 USD atau sekitar 2,6 juta rupiah. Nah, kita masuk ke yang terakhir, ini adalah Petoy Beetle ya. Namanya paling aneh, tapi mungkin ini yang paling menarik. Jadi kalau kalian tahu, belakangan tuh lagi ada robot dog kuning yang lagi viral dengan harga 75.000 sampai 100.000 USD yang mahal banget. Kalian bisa lihat di videonya MKBHD, kalian bisa lihat di video Unbox Therapy. Nah, mungkin buat kalian yang tertarik dengan barang itu dan belum punya budget, mungkin kalian bisa melihat si Petoy Beetle ini, karena ini bisa bilang versi portable ya, versi mininya, dan ini cuman sekedar palm size berarti ya, cuman segini. Dan ini nanti datang dengan satu kit, kalian akan bikin sendiri, dia dari 3D printing dan ada modulnya dan segala macamnya, jadi kalian bisa ngerakit si anjing ini. Bahkan yang ini ada kepalanya, kalau yang 100.000 tuh nggak punya kepalanya, jadi kalian bisa taruh kepala di sini. Dan barang ini akan menarik karena ya emang kurang lebih sama apa yang dijual yang mahal itu, cuman tentu aja secara fungsi beda ya, karena ini nggak mungkin dipakai buat
ngancurin pintu gitu ya. Ini cuma buat kalian taruh di meja kalian gerak-gerak, kayak tau gak sih robot-robot yang lagi bisa fist bump itu, gerak-gerak. Nanti kedepannya mungkin modifikasinya itu kalian bisa nambah sensor-sensor kayak light sensor, audio sensor dan segala macamnya, karena biar lebih menarik aja. Karena ini gue rasa juga bisa digunakan untuk pembelajaran buat anak-anak kedepannya untuk masa robotik. Terus yang menarik lagi, dia itu open source, jadi kedepannya kalian tuh bisa membuat, mendevelop beberapa aplikasi-aplikasi menarik atau hal-hal menarik yang bisa dilakukan oleh si robot anjing kecil ini. Salah satu contohnya itu kalian bisa ngeliat kalau yang dia itu Android itu apa ya, udah bisa pakai Bluetooth untuk ngegerakin si anjing ini. Jadi menarik banget karena ini sebuah robot sederhana yang mungkin inspired by si robot anjing gede itu, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran kedepannya dan open source juga. Nah, untuk masa harga ini cukup tinggi sih sebenarnya, dimana untuk harga dia di 25 USD atau sekitar 3,3 juta. Dimana sensor pack itu yang tadi ada 7 sensor, nanti kalian bisa lihat screenshotnya aja, itu di 1,2 juta rupiah. Ya, tidak semahal 75.000 USD tadi sih, jadi harusnya masih cengli. Nah, itu aja untuk 5 gadget Novation 16 ini. Setelah sekian lama gue nggak pernah ngebawa gadget Novation lagi, gue juga pengen ngasih tahu ya kalau kedepannya kalian ngeliat video gue keringetan. Ini tunggu harus dindingnya harus ditutup lagi dulu biar AC-nya itu berasa. Ini tuh AC-nya kurang berasa, terus kan lampu panas gitu ya, siang gitu ya, Jakarta lagi panas, jadi mohon dimaklumi lah untuk 1-2 minggu ke depannya. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets, gue di Jordi Leonardo U-nya 2, dan seperti biasa komen di bawah menurut kalian mana project yang paling menarik untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.